Saatnya kita akan beribadah. Kita mulai ibadah kita Gereja Bethel Tabernakel Kasih Karunia Ambarawa Darat Samboja Kutai Kertanegara IKN. Kita mulai dengan satu pujian Gusti Yesus pancen ono. Oke? Gusti Yesus pancen ono, orang mukalan orang bakal cinta. 2000 tahun kemudian Gusti Yesus sampun rawuh dunya. Kinasih saking salomiti Gusti rawuh wonten ing bumi supaya wonten prajaya dosane bisa dingapura saurepe matur nuwun Gusti Yesus, kawula matur nuwun ingkang dinten injing dinten Minggu menika. Kawula kaliyan sederek kita sedaya ingkang wonten ngarsaning Gusti Yesus Kristus badhe milai acara ibadah menika ing dinten injang menika. Sumangga Gusti panjenengan sami kawula sedaya nderekaken lampahipun ibadah menika mulai saking awal hingga sampai selesaiipun. Gusti Yesus ingkang
menyertai Gusti Yesus ingkang nderekaken. Matur nuwun Gusti Yesus. Para pemain-pemain, pelayan-pelayan ingkang dinten menika, pelayan musik sebagai musisi, pelayan leader sebagai pemimpin pujian, lan backing vokal singer Gusti Yesus ingkang langkung-langkung ingkang ngastoaken nggih menika wartanipun Gusti Yesus, nggih menika firman Allah. Sumangga Gusti Yesus paringi kegiatan, paringi kemampuan, paringi panguwas ingkang saking panjenenganipun. Gusti Yesus kawula bingkah ibadah menika dhateng asmaning Gusti Yesus, Gusti Bapa lan Roh Kudus. Matur nuwun. Amin. Mas orang ngerti bahasa Jawa. Wong Jawa orang ngerti bahasa Jawa. Aku juru iso bahasa Jawa mana gampang, Inggris juga bisa. Kita akan mulai ibadah kita pada siang ini. Amin. Ini janjimu sebab hidupku untukmu mengatur jalan hidupku.
semua sama-sama kita berkata. Amin. Salam. Salam. Mari kita buka Bible kita Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-8 dan 10 sampai 10. Roma pasal yang ke-8 ayat 8 sampai 10. Sudah amin. Amin. Baca 1, 2, 3. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Amin. Amin. Jadi firman Tuhan pada bagian ini bahwasanya orang-orang yang telah menjadi milik Kristus yaitu adalah orang-orang yang hidup di dalam rohnya, yaitu adalah di dalam roh Kristus itu sendiri. Itu dengan demikian maka tidak lagi kita dikatakan hidup secara daging. Karena apa? Karena hidup secara daging itu adalah orang-orang yang hidup sebelum Kristus lahir, sebelum Kristus itu ada di dalam dunia ini. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi ini adalah sebelum Kristus itu datang di dalam dunia ini, itu adalah hukuman atau dosa itu yang masih melekat menjadi bagian daripada daging tersebut. Oleh karena itu dikatakan daging tidak bakal digunakan lagi ketika orang sudah mati, dia akan meninggalkan seluruhnya yang ada di dalam dunia ini. Bahkan apa yang telah dia kerjakan, yang dia telah lakukan, bahkan apa yang menjadi harapan yang ada dalam dunia ini, itu semua akan lenyap. Tetapi sini dikatakan hidup menurut mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Karena apa? Karena di dalam daging itulah ada terdapat banyak sekali kelemahan daripada yang terjadi di dalam dunia ini. Oleh karena itu dikatakan tidak dapat berkenan di hadapan Allah. Hanyalah dengan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat di dalam kehidupan kita, sehingga kita dikatakan dapat memperoleh jalannya tadi, yaitu adalah dengan kematian daripada Yesus Kristus, dengan kebangkitannya. Itu menggambarkan bahwasanya kita yang harusnya masih hidup tetap di dalam daging, tetapi kita oleh karena bertemu dengan Kristus sebagai juru selamat di dalam daging kita, maka tidak lagi daging itu yang menguasai di dalam daging kita, tetapi Kristuslah yang menjadi bagian atau kita yang hidup di dalam roh itu tadi. Karena itu dikatakan jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Jadi memang tubuh tersebut tetap akan binasa sampai kapanpun. Jadi orang menggunakan tubuh yang bagaimanapun dia merawatnya, apapun yang dia kerjakan, tetap saja pada akhirnya tubuh tersebut tetap akan binasa. Entah dengan kecelakaan atau dengan sakit penyakit atau dengan apapun, tubuh itu tetap akan binasa, dan itu akan meninggalkan dosa tersebut tetap berada di dalam tubuh tersebut. Oleh karena itulah yang dijelaskan bahwasanya melalui Yesus Kristuslah maka kita menerima bagian daripada kehidupan itu tadi, menerima bagian daripada kehidupan yang baru itu nanti, yang menjadi harapan, yang menjadi tujuan akhir bagi orang-orang yang percaya bahwasanya menerima akan hidup yang kekal tadi. Oleh karena itu dikatakan bahwasanya mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, karena memang tidak ada yang layak di hadapan Allah ketika masih mengandalkan daripada secara jasmani atau secara daging tadi. Tidak akan manusia dapat berkenan di hadapan Allah, tidak akan mungkin manusia dapat mengejarnya dengan akal atau dengan usaha daripada manusia itu sendiri. Karena apa? Karena di sini dikatakan kita sendiri dipertemukan dengan Kristus itu dengan sejak semula sudah dipanggil, sejak sebelum kita dilahirkan di dalam dunia ini. Itu memang merupakan sebuah panggilan, memang bukan sebuah kita yang mengejarnya. Oleh karena itu dikatakan tidak akan berkenan di hadapan Allah. Karena apa? Karena yang mengejarnya adalah daging, yang mengejar adalah kepuasan, demi mengejar kepuasan yang ada di dalam batinnya. Maka dikatakan bahkan Allah sendiri tidak berkenan. Karena apa? Karena bukan manusia yang melihat atau bukan manusia yang memilih, tetapi Allah itu sendirilah yang memilih di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita dapat terpilih. Walaupun orang tersebut dikatakan penjahat, yang awalnya penjahat, dan bagi manusia itu adalah penjahat, bagi manusia itu adalah
memilih, maka tidak ada yang mustahil, karena apa? Akan dikatakan di sini dia sendirilah yang akan menyelamatkan, dia sendirilah yang akan membawa kita ke dalam kehidupan itu tadi. Karena dikatakan ketika orang masih tetap mempercayai daripada ketika orang belum mengenal Kristus sebagai dalam hidupnya, maka dia tetap berada di dalam daging itu tadi. Jadi sampai kapanpun, karena ini keyakinan bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Jadi yang sudah percaya kepada Kristus, maka kita meyakininya bahwasanya kita tidak lagi berada di dalam daging itu tadi yang menguasai di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena dikatakan ayat yang 9, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Jadi ini adalah bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi bagaimana mungkin orang bisa percaya kepada Kristus? Bagaimana mungkin orang dapat mengerti hal ini demikian jika mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan di dalam setiap kehidupannya? Nah, oleh sebab itulah disini dikatakan jika orang tidak memiliki Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Jadi disinilah bukan usaha daripada manusia itu tadi, memang semuanya adalah pilihan daripada Allah, sehingga manusia tidak dapat menentukan. Hanya Allah itu tadi yang menentukan mulai dari dia lahir sampai dia mati itu perjalanan hidupnya semua sudah ditentukan, sudah disediakan, sudah disiapkan semuanya. Oleh karena itu keyakinan kita tetap bahwasanya kita tetap percaya bahwasanya yang apa yang Yesus Kristus lakukan itu adalah supaya kita tetap hidup, supaya kita tetap berkenan, supaya kita tetap layak dapat Allah itu dengan cara dia harus mati di kayu salib, dengan cara dia harus mengorbankan hidupnya bagi kita sehingga kita dapat sampai saat ini dapat tetap layak di hadapan Allah itu tadi, atau tetap berkenan di hadapan Allah. Karena apa? Karena yang ada di dalam kehidupan kita itu adalah Kristus itu tadi yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Karena dikatakan jika memang Roh Allah ada di dalam kamu, jika orang tidak memiliki Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Jadi secara jasmani ini tetap akan binasa sampai kapanpun. Tetapi di sini dikatakan Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi oleh karena kebenaran yang dari Allah, kebenaran yang daripada Tuhan itu sendiri, bukan kebenaran yang dilihat oleh manusia. Karena memang kebenaran yang dimaksud itu adalah dengan percaya itu tadi, percaya di dalam dengan mulutnya dan mengaku di dalam dengan hatinya, itu adalah sudah paling pas itu bagi orang-orang yang di dalam Kristus. Bahwasanya apa yang dalam ini yang dikejar tetap saja kita percaya bahwasanya apa yang Yesus lakukan, bahwasanya itu semua untuk menyelamatkan, itu semua untuk membawa kehidupan kita ke dalam kehidupan kekal. Jadi inti firman Tuhan pada pagi hari ini bahwasanya setiap orang-orang yang berada di dalam Yesus Kristus, kita percaya bahwasanya ini semua bukan karena usaha kita, tapi oleh karena Kristus yang milik kita, sehingga kita menjadi milik Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di masjid Tuhan, Tuhan pada pagi hari itu kami telah menerima firman Tuhan, dengan firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam kita, dengan firman Tuhan senantiasa menemukan dalam iman kami. Kami silakan dengan firman dalam tangan-Mu, kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, terima kasih Tuhan buat anak-anak kami, sehingga kami dapat kembali Tuhan untuk memuji dan membangun Tuhan, dan juga kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Kau memberkati kami Tuhan, semua Tuhan yang sudah juga mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, dan juga kami berkati yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Sebenarnya juga berdoa Tuhan bagi bangsa kami Indonesia, Kau berikan keamanan tengah bangsa kami dan keselamatan-Mu Tuhan, jiwa bagi negara Indonesia dan juga bangsa dunia ini Tuhan. Dan Kau membuat Tuhan agar keselamatan bagi bangsa-bangsa di dunia ini Tuhan, segala anugerah limpah kami daripada Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan bagi setiap perjalanan-Mu, dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan, apapun yang dekat dengan kemurahan Tuhan dan berlimpah dengan kasih Tuhan di dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Memberkati perjalanan juga Tuhan tempat ini Tuhan, memberkati semua Tuhan, setiap gereja-gereja-Mu Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Memberikan anugerah-Mu selalu Tuhan berlimpah bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang juga berjalan pelayanan-Mu Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan dalam perjalanan pelayanan-Mu Tuhan, dan bidang sosial apapun Tuhan, keuangan semuanya Tuhan, berkati semua Tuhan, berkati dengan segala pelimpahan dan karunia Tuhan.
Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap yang sakit Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan berikan kesembuhan Tuhan, kesehatan Tuhan, apapun Tuhan sakit penyakit yang dialami di dalam tubuh setiap anak-anak-Mu Tuhan dan kami semua Tuhan. Tuhan berikan kesehatan dan kesembuhan Tuhan, kami dapat beraktivitas kembali Tuhan dengan normal, dengan sehat di dalam tubuh setiap anak-anak-Mu Tuhan dan kami semua Tuhan dimanapun kami berada. Kami berdoa Tuhan juga bagi setiap keluarga kami Tuhan, kami berdoa selalu dalam anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan. Lalu berkati kami semua Tuhan, setiap keluarga kami selalu dapat Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kau memberkati dan menyertai segala perlindungan Tuhan dan kasih Tuhan dan kelimpahan yang atas setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk sembahan Tuhan sebentar Tuhan, kami akan mengucapkan dari tangan-tangan yang memberikan sembahan Tuhan dengan segala kemurahan Tuhan. Ingat syukur dan doa kami pada pagi hari ini, saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Akan kita sembahan.
Pendeta Gideon. Gideon. Baru bersih baju saya sendiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jawa loh, Jawa. Indonesia terus. Salah, Jawa. Pulau Tresno. Kula tresna Gusti Yesus. Saben dina, saben wengi tak puji Pulau Tresno. Gusti Yesus. Karena Gusti Yesus kekasih jiwaku. Pulau Tresno. Gusti Yesus. Saben dina, saben waktu tak puji terus. Karena Yesus menjadi kekasih jiwaku. Karena Yesus menjadi kekasih jiwaku. Monggo saudara-saudara kita sekalian mengangkat tangan kita ke kalipun. Gusti Yesus, mari ini berkat kegiatan, kesehatan, kemampuan, kehormatan, kemuliaan, dan berkat-berkat jiwa dan rohani kita sedaya dipun paringi kesehatan dan sukacita, damai sejahtera berlimpah datang asmaning Gusti Yesus Kristus. Semoga kita ucapaken